Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aprisinta Sitanggang. Saya dari program studi PGSD Universitas Palangkaraya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi kehidupan. Di dalam lingkup biologi ada istilah yang dinamakan dengan organisasi kehidupan makhluk hidup. Mungkin teman-teman semua sering mendengar tentang organisasi, yaitu organisasi sekolah, masyarakat, organisasi keolahragaan, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, tapi pada kali ini kita akan membahas tentang organisasi yang sangat besar. Nah, organisasi yang sangat besar ini adalah organisasi makhluk hidup. Menurut teman-teman semua, apa-apa saja sih yang ada dalam organisasi ini, dan siapa sih anggota-anggota yang ada dalam organisasi ini? Nah, untuk mengetahui itu semua, maka teman-teman semua menyimak video pembelajaran saya pada kali ini. Oke, sistem organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan, sistem organisasi makhluk hidup terdiri dari berbagai tingkatan organisasi, dimulai dari tingkatan yang paling sederhana sampai tingkatan yang paling kompleks, di mana setiap tingkatan-tingkatannya ini memiliki kekasannya sendiri, yaitu tingkatan ini dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, ekosistem, komunitas, bioma, dan yang terakhir biosfer. Pertama-tama kita akan membahas tentang molekul. Molekul merupakan partikel penyusun organisme yang dibangun oleh atom-atom, di mana molekul ini dapat juga diartikan sebagai sekelompok atom atau paling sedikit dua yang berikatan sangat kuat atau disebut ikatan kovalen dalam susunan tertentu dan bermuatan netral. Pada tingkatan yang kedua terdapat sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Nah, berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi dua bagian, dua golongan, yaitu makhluk hidup yang uniseluler dan multiseluler, di mana yang uniseluler ini hanya memiliki sebuah sel tunggal, contohnya itu seperti amoeba dan bakteri. Nah, sedangkan yang untuk multiseluler yaitu yang memiliki lebih dari satu sel, itu contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam sel juga terdapat organel yang menjalankan fungsi tertentu, yaitu misalnya seperti mitokondria, yaitu sebagai tempat respirasi seluler. Yang kedua itu ada ribosom sebagai sintesa protein. Yang ketiga nukleus atau inti sel, yaitu tempat mengatur seluruh kegiatan sel. Pada tingkatan selanjutnya itu ada jaringan. Nah, jaringan ini adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada makhluk hidup terdapat berbagai macam jaringan nih. Nah, ada jaringan pada hewan itu terdapat jaringan epitel. Jaringan epitel ini tersusun dari sel-sel rapat yang berdekatan. Jaringan ini berfungsi untuk melapisi suatu permukaan. Yang kedua, ada jaringan otot. Jaringan ini memiliki kemampuan kontraksi dan relaksi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka tulang. Nah, yang ketiga itu ada jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi sebagai pelindung atau proteksi, penunjang, dan pengikat berbagai jaringan dan organ. Yang keempat itu ada jaringan saraf atau neuron. Jaringan ini menerima rangsangan dari lingkungan dan menyalurkan rangsangan ke bagian tubuh. Jaringan ini juga menyalurkan respon dari otak. Jaringan ini juga mengatur kerjasama organ tubuh, dan jaringan ini terdiri dari neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Selanjutnya itu jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan ini tersusun dari meristem, epidermis, sklerenkim, parenkim, kolenkim, xilem, dan floem. Nah, teman-teman, pada tingkatan selanjutnya itu ada yang dinamakan dengan organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama
untuk melakukan tugas tertentu. Nah, organ-organ pada manusia ada banyak macamnya, yaitu contohnya itu organ jantung yang berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua ada organ otak yang berfungsi untuk pemrosesan informasi. Yang ketiga itu ada organ ginjal yang berfungsi untuk menyaring darah, dan banyak lagi organ-organ pada manusia maupun pada tumbuhan. Yang pada tumbuhan itu contohnya akar, batang, daun, bunga, buah. Yang pada manusia itu ada hati, otak, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Di tingkat selanjutnya itu ada sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ tadi yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Itu contohnya sistem organ itu ada sistem pencernaan atau digesti, yang kedua ada sistem pernapasan atau respirasi, yang ketiga ada sistem peredaran darah atau transportasi, yang keempat itu ada sistem pengeluaran eksekresi, yang keempat sistem pengeluaran atau ekskresi, yang kelima sistem koordinasi, yang keenam sistem reproduksi, yang ketujuh sistem gerak. Masuk ke tingkatan berikutnya, yaitu individu. Individu atau organisme merupakan makhluk hidup tunggal. Itu contohnya seorang anak, seekor semut, sebatang pohon kelapa, saya sendiri, dan lain-lain. Di tingkat selanjutnya ada yang dinamakan dengan populasi. Populasi merupakan kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Itu contohnya sekumpulan semut yang terdapat di batang pohon, kawanan rusa di padang rumput, dan lain-lain sebagainya. Yang kedelapan itu ada yang dinamakan dengan komunitas. Komunitas ini adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup dalam satu wilayah tertentu. Suatu komunitas tersusun dari semua populasi yang hidup dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain dalam satu wilayah dan waktu tertentu. Contoh dari komunitas ini ialah komunitas kolam yang terdiri dari populasi ikan, populasi teratai, dan populasi lumut. Nah, lanjut nih ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu tingkatan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalam ekosistem ini terdapat ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan hidupnya. Contohnya itu seperti danau dan laut. Pada tingkatan selanjutnya kita akan membahas tentang bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang meliputi komunitas tumbuhan, hewan, dan organisme tanah, bakteri, dan virus. Ruang lingkup bioma ini mencakup beberapa ekosistem dengan elemen regional yang besar. Misalnya ada bioma gurun, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma hujan tropis, dan sebagainya. Biosfer adalah keseluruhan bioma atau seluruh organisme di bumi itu berkumpul dalam tempat hidup yang meliputi atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, di mana atmosfer adalah udara, hidrosfer adalah air, dan litosfer adalah batuan. Oke teman-teman, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, menambah pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.